Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru dari MU yang berencana akan menggabungkan duet Casemiro dan Aurelien Tchouameni. Sementara Barcelona menolak permintaan aneh-aneh dari Xavi Hernandez. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Liverpool kembali bergerak aktif di bursa transfer usai mendapatkan Alexis Mac Allister. Menurut laporan, Jurgen Klopp tengah mengincar salah satu winger Rennes yakni Jeremy Doku. Pemain berusia 21 tahun itu tampil mengesankan dengan torehan 6 gol dari 29 laga. Kehadiran Doku diharapkan bisa menjadi pesaing ketat Mohamed Salah di sisi sayap kiri Liverpool. Jurnalis Mohamed Tubase menyebutkan jika Liverpool siap membayar mahal untuk membawa Doku ke Anfield. Meskipun begitu, mereka belum mengajukan tawaran secara resmi. Tottenham Hotspur menginginkan James Maddison di bursa transfer kali ini. Gelandang timnas Inggris itu disiapkan untuk memperkuat skuad The Lily-Whites pada musim depan. Manajemen Spurs dikabarkan akan mengajukan proposal dalam waktu dekat. Tawaran yang diajukan akan bernilai 40 juta pounds atau sekitar 765 miliar rupiah. Namun tawaran tersebut diperkirakan akan langsung ditolak oleh Leicester City. Pasalnya, pasukan The Fox memagari pemain 26 tahun ini dengan mahar 60 juta pounds. Newcastle United dikabarkan membutuhkan sosok bek sayap baru di musim panas ini. Baru-baru ini, manajemen The Magpies dirumorkan dengan Theo Hernandez dari AC Milan. Namun pemain asal Prancis ini menolak tawaran tersebut secara mentah-mentah. Kini pasukan Eddie Howe mengalihkan targetnya kepada pemain Southampton yakni Tino Livramento. Bek berusia 20 tahun itu dianggap punya potensi besar untuk menjadi pemain hebat di masa depan. Demi merekrutnya, Newcastle sudah menyiapkan mahar sebesar 12 juta pounds. Nama Mohamed Kudus jadi salah satu pemain laris manis di bursa transfer musim panas ini. Beberapa klub besar Eropa mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya, termasuk Manchester United yang berencana mengangkut Mohamed Kudus ke Old Trafford. Kedatangannya bahkan diinginkan langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Pelatih Belanda ini meminta Kudus bergabung agar bisa bereuni dengannya. Hanya saja setan merah harus bersaing dengan Brighton untuk mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu, Manchester United juga masih mengejar tanda tangan Mason Mount. Gelandang timnas Inggris itu diketahui nggak masuk dalam rencana skuad Mauricio Pochettino. Di sisi lain, Rio Ferdinand nggak setuju apabila The Red Devil memboyong Mount. Legenda setan merah ini menyarankan mantan klubnya itu untuk mengejar tanda tangan Aurelien Tchouameni. Seandainya terwujud, Manchester United harus mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain asal Prancis itu. Pasalnya, Real Madrid mematok sang pemain dengan mahar 100 juta euro. Barcelona sedang mengusahakan kontrak baru untuk pelatih Xavi Hernandez. Namun proses negosiasi dengan pelatih asal Spanyol ini masih menemui jalan buntu. Alasannya, Xavi memiliki permintaan khusus yang sulit dipenuhi oleh manajemen Blaugrana. Salah satu tuntutan yang diminta yakni menaikkan gaji staf pelatih Barcelona. Tentunya manajemen langsung menolak mentah-mentah syarat dari sang pelatih. Pasalnya, Barcelona lagi mengalami kesulitan finansial dan membuat mereka harus berhemat. AC Milan sedang berburu amunisi anyar untuk menjalani kompetisi musim depan. Manajemen Rossoneri tertarik untuk mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea di musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, kedua tim akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Nantinya Il Diavolo Rosso akan menebus pemain asal Inggris ini dengan mahar 16 juta euro plus bonus. Di sisi lain, sang pemain merasa sudah nggak sabar untuk terbang ke Italia. Dia yakin bergabung ke AC Milan akan menjadi petualangan yang seru dan meningkatkan kualitas permainannya. Sementara itu, Loftus-Cheek merupakan pemain yang sangat dibutuhkan oleh skuad asuhan Stefano Pioli. Pasalnya, pemain 27 tahun ini diketahui bisa bermain di 3 posisi sekaligus, mulai dari gelandang tengah, bertahan, hingga menempati sayap kanan penyerang. AC Milan disebut telah menemukan pengganti Zlatan Ibrahimovic yang sebelumnya memutuskan untuk pensiun. Dilansir dari Calcio Mercato, Rossoneri tengah membidik Gianluca Scamacca. Penyerang West Ham United ini dianggap sebagai salah satu striker berkualitas. Selain itu, Scamacca juga punya pengalaman di Italia karena sebelumnya pernah memperkuat Sassuolo. Di sisi lain, peluang AC Milan mendapatkan tanda tangan Scamacca terbuka cukup lebar. Sebab dia dilaporkan merasa nggak nyaman bermain di West Ham United karena kesulitan beradaptasi. Namun Rossoneri harus menyiapkan mahar yang nggak sedikit untuk mengangkutnya ke San Siro.
Sebab pihak The Hammer sendiri membandrol Scamacca dengan mahar yang fantastis. Marcus Thuram dikabarkan akan segera bergabung ke Inter Milan. Menurut Fabrizio Romano, ex Borussia Mönchengladbach ini akan segera melakukan tes medis dalam waktu dekat. Kabarnya dia akan menandatangani kontrak bersama Nerazzurri pada pekan depan. Bergabungnya Thuram ke Giuseppe Meazza mengungguli beberapa klub yang juga berminat. Sebelumnya Thuram sempat diminati oleh AC Milan dan juga Paris Saint-Germain. Romano menambahkan jika Thuram akan menerima gaji sebesar 6 hingga 6,5 juta euro. Inter Milan mulai mencari sosok penjaga gawang baru untuk menggantikan posisi Andre Onana. Alasannya, kiper asal Kamerun itu berpeluang besar bakal hijrah pada musim panas ini. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, manajemen Nerazzurri tengah membidik Keylor Navas. Kiper 36 tahun tersebut dinilai cocok karena dianggap punya kemampuan yang setara. Selain Navas, Nerazzurri juga disebut tengah memantau beberapa kiper lainnya. Hugo Lloris dan Yann Sommer gak luput dari perburuan mereka di musim panas ini. Masa depan Harry Kane di Tottenham Hotspur masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa klub elit Eropa disebut tengah meminati jasa sang pemain. Selain Manchester United dan Real Madrid, Bayern Munchen juga dilaporkan tertarik. Thomas Tuchel selaku pelatih akan menjadikan Kane sebagai target prioritas utama mereka. Di sisi lain, manajemen di Rotten juga merasa percaya diri bisa mengangkut Kane dengan harga yang murah. Sebab mereka akan mengajukan penawaran dengan kisaran di bawah 100 juta euro. Masa depan Jeremy Frimpong belum menemui titik terang. Bayer Leverkusen terbuka untuk melepasnya demi kelangsungan karir pemain berusia 22 tahun tersebut. Bahkan skuad pabrik berusaha mencarikan klub terbaik untuk Belanda itu. Bayern Munchen jadi salah satu tim yang santer ingin memboyong Frimpong di musim panas ini. Untuk mendatangkannya, skuad di Rotten harus menyiapkan mahar sebesar 30 juta euro. Mereka harus bergegas kalau ingin mengamankan jasa Frimpong. Pasalnya, tim-tim besar lain seperti Manchester United dan Barcelona juga berniat untuk merekrutnya. Bayern Munchen sedang mengusahakan transfer Kyle Walker di musim panas. Pilihan terbatas di posisi bek sayap kanan membuat Thomas Tuchel menginginkan pesaing di posisi tersebut. Namun skuad di Rotten menemui jalan buntu untuk mengamankan jasanya. Sebab pasukan Pep Guardiola masih membutuhkan sosok Walker dan berencana memperpanjang masa kerjanya. Sang pelatih masih akan memasukkan ex-Tottenham Hotspur ini ke dalam rencana skuadnya di musim depan. Kini keputusan pamungkas ada di tangan Walker. Inter Milan harus merelakan kepergian Marcelo Brozovic di musim panas ini. Pasalnya pemain asal Kroasia ini santer diisukan bakal hijrah ke raksasa Arab Saudi yaitu Al Nassr. Apalagi skuad The Global Club rela keluar mahar besar untuk mendatangkannya. Tawaran yang diajukan sebesar 23 juta euro atau sekitar 377 miliar. Brozovic sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk pergi ke Arab Saudi. Kabarnya transfer ini akan selesai dalam waktu dekat dan sang pemain segera melakukan tes medis. Itu artinya ex Dinamo Zagreb ini akan satu tim dengan Cristiano Ronaldo dan Hakim Ziyech. Chelsea berkemungkinan besar bakal ditinggal Callum Hudson-Odoi di musim panas ini. Dikutip dari media The Express, winger asal Inggris itu tengah digoda oleh sejumlah klub Arab Saudi. Laporan itu menyebutkan kalau klub Arab Saudi itu berani menawarkan gaji dengan mahar fantastis. Namun masih belum diketahui pasti klub yang sedang meminati Hudson-Odoi. Sementara itu Hudson-Odoi sendiri dikabarkan akan segera melakukan pertemuan dengan Mauricio Pochettino. Pertemuan itu membahas terkait masa depannya bersama Chelsea. Roberto Firmino belum menemukan pelabuhan baru sejak pergi dari Liverpool. Pemain asal Brazil ini banyak dirumorkan dengan klub besar Eropa maupun tim yang berasal dari Arab Saudi. Roberto Firmino belum menemukan pelabuhan baru sejak pergi dari Liverpool. Pemain asal Brazil ini banyak dirumorkan dengan klub besar Eropa maupun tim yang berasal dari Arab Saudi. Salah satu tim yang berminat dengan jasanya ada dari Saudi Pro League yaitu Al Ahly.
Demi mendatangkannya, skuad Club of the Century siap menyodorkan kontrak 3 tahun untuk Firmino. Seandainya semua proses negosiasi berjalan dengan lancar, ex-Liverpool itu akan langsung terbang ke Timur Tengah dan segera melakukan tes medis dalam waktu 3 minggu ke depan. Klub Arab Saudi belum puas untuk menggait beberapa pemain kelas kakap. Terbaru, Riyad Mahrez dikabarkan tengah digoda oleh Al Ahly agar bisa merapat pada musim depan. Kontrak Mahrez bersama Manchester City masih berlaku sampai tahun 2025. Meskipun begitu, winger 32 tahun tersebut nggak menutup kemungkinan bakal hijrah di musim panas ini. Pasalnya, Daily Mail mengabarkan jika Al Ahly siap memberikan Mahrez dengan gaji selangit. Kabarnya gaji tersebut berkisar 58 juta euro atau 949 miliar rupiah per tahun. Liverpool secara resmi mempercayakan Luis Diaz untuk mengenakan nomor punggung 7. Nomor punggung 7 ini selalu dianggap keramat oleh kalangan pemain The Reds. Pasalnya, nomor punggung ini banyak digunakan oleh pemain-pemain besar maupun legenda seperti Kevin Keegan, Kenny Dalglish, Luis Suarez, hingga James Milner. Dengan begitu, Luis Diaz menggunakan nomor punggung 7 peninggalan dari Milner. Sebelumnya, dia sudah dipastikan merapat ke Brighton dengan status bebas transfer. Manchester United resmi menjual Zidane Iqbal ke FC Utrecht seharga 1 juta euro saja. Kurangnya menit bermain disinyalir jadi penyebab Zidane Iqbal angkat koper dari Old Trafford. Padahal sebelumnya dia digadang bakal jadi gelandang masa depan setan merah di bawah asuhan Erik ten Hag. Akan tetapi Ten Hag nampaknya masih belum percaya dengan kemampuannya. Di musim lalu saja Zidane Iqbal jarang tampil di skuad utama The Red Devil. Bahkan namanya pun harus kalah saing dengan Kobbie Mainoo yang lebih sering mendapatkan kesempatan. Zidane Iqbal pun sudah menyampaikan salam perpisahannya kepada setan merah, terutama mengucapkan terima kasih kepada Charlie Sevec yang merupakan sahabat terbaiknya. Masa depan Luka Modric bersama Real Madrid kini menemui titik terang. Terbaru, gelandang veteran asal Kroasia itu baru saja memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. Menurut laporan resminya, Modric akan bertahan di skuad Los Blancos sampai tahun 2024. Meskipun sudah berusia uzur, Modric sendiri masih dianggap sebagai salah satu pemain penting. Di musim lalu saja, mantan pemain Tottenham Hotspur itu telah memainkan 53 pertandingan di berbagai kompetisi. Dengan begitu, Modric pun menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Sebelumnya, beberapa klub tersebut sempat menawarkan Modric dengan gaji yang fantastis. Akan tetapi, dia menyebut jika dirinya lebih ingin bertahan bersama Real Madrid. Barcelona resmi mengumumkan kedatangan Ilkay Gundogan pada hari Senin kemarin. Gelandang asal Jerman itu didatangkan dari Manchester City dengan status bebas transfer. Sebelumnya, Gundogan sendiri enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir di bulan Juni ini. Kepindahannya ke Camp Nou Spotify sekaligus mengakhiri karirnya di skuad The Citizens. Seperti diketahui, Gundogan sendiri merupakan rekrutan pertama Pep Guardiola sejak pindah ke Manchester City. Itu artinya dia sudah membela The Citizens selama kurang lebih 7 tahun. Gundogan pun mengucapkan terima kasih kepada Manchester City yang telah memberikan kesempatan. Dia menyebut jika dirinya merasa beruntung pernah dilatih oleh Pep Guardiola. Gak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan satu timnya. Gundogan bilang kalau dirinya banyak berutang budi kepada mereka yang turut andil dalam karirnya. PSSI tengah mempertimbangkan untuk menjadikan Portugal sebagai lawan timnas Indonesia selanjutnya. Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PSSI yakni Zainuddin Amali. Amali menyebut jika dalam 1 tahun akan ada 8 laga FIFA Matchday untuk timnas Indonesia. Nantinya salah satu dari 8 laga itu berhadapan dengan lawan berat untuk menguji mental mereka. Dilansir dari bolasport.com, Amali menambahkan kalau dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Portugal. Dia pun berharap laga ini bisa segera digelar sebelum Cristiano Ronaldo pensiun.